Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di vlog berita kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim selaku reporter pada vlog berita kami. Dan rekan saya, Fazia Aryani. Hari ini kami sedang berada di perpustakaan umum nih, tempat yang bukan hanya penuh dengan buku, tapi juga banyak penuh dengan pengetahuan dan suasana yang nyaman untuk belajar. Di zaman serba digital ini, masih banyak orang yang butuh tempat yang nyaman untuk membaca atau sekedar hanya mencari informasi. Pilihan yang terbaik adalah perpustakaan. Sekarang kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal lebih dekat tentang perpustakaan ini, dan nanti kami akan berbicara kepada pustakawan atau pihak perpustakaan umum ini. Simak baik-baik video selanjutnya. Saat ini kami sudah masuk ke dalam bangunan perpustakaannya nih. Kalian semua bisa lihat, di sini banyak sekali koleksi buku-buku dari berbagai jenis buku, mulai dari fiksi, non-fiksi, sejarah, teknologi, sampai referensi sekolah. Selain itu, perpustakaan ini juga menyediakan ruang baca yang nyaman dan tenang, sehingga cocok banget buat kamu belajar. Kemudian tersedia fasilitas yang sangat mendukung buat belajar seperti fasilitas komputer, ruangan yang nyaman dan rapi, serta koleksi buku-buku yang lengkap yang ada di perpustakaan ini. Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga ruang di mana pikiran menemukan rumahnya. Di antara rak-rak buku yang sunyi, kita belajar mendengar suara pengetahuan yang tidak terlihat. Dari bangunan ini, kita tumbuh perlahan dan mengenal diri sendiri melalui berbagai cerita. Permisi Kak, saya Fazia Aryani ingin menanyakan beberapa informasi mengenai perpustakaan. Jadi sekarang zaman kan sudah memasuki era digital yang sudah sangat canggih. Jadi bagaimana peran perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat saat ini? Jadi memang betul saat ini kita kan sudah berada di zaman atau di eranya digital. Tentunya perpustakaan juga mengikuti perkembangan koleksi dan kegiatan-kegiatannya yang juga mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi di perpustakaan ini selain ada koleksi tercetak, kita juga ada koleksi digital. Ada koleksi digital itu namanya Bunik, buku elektronik. Nah, di mana ini hanya masih tersedia di Android saja, pengguna Android saja. Jadi bisa dicek di Play Store, kemudian dicari Bunik buku elektronik tebing tinggi, nanti bisa di-download dari sana. Nah, koleksi yang ada di sana itu banyak juga tersedia koleksi-koleksi yang ada di Dinas Perpustakaan ini. Jadi bisa dicek di sana juga begitu. Jadi adik-adik ya kalau misalkan mungkin terkendala dengan masih sekolah, nggak sempat datang ke perpustakaan, bisa melalui aplikasi tersebut begitu. Jadi salah satu wujud kita untuk memberikan memberikan ketersediaan koleksi di era digital ini adalah dengan meluncurkan aplikasi Bunik tersebut. Mana strategi perpustakaan untuk mengembangkan koleksi buku agar tetap mengikuti minat para pembaca? Jadi kalau di perpustakaan, biasanya memang koleksi-koleksi yang kita sediakan di perpustakaan ini memang sesuai dengan minat baca dari pengunjungnya. Jadi biasanya setiap kita ingin melakukan pengadaan buku, pembelian buku baru, itu biasanya kita lakukan survei dulu kepada adik-adik yang ada atau pada pengunjung masyarakat umum yang sering datang ke sini ataupun melalui survei online begitu. Jadi kita ada wawancara juga, ada survei dia tercetak, ada survei online juga. Jadi kita tanya sebenarnya yang dibutuhkan mereka itu koleksi atau bahan pustaka yang seperti apa. Jadi melalui survei tadi atau wawancara tadi kita dapat mengetahui koleksi apa yang akan kita lakukan pembelian ataupun pengadaan, sehingga dari hal itulah kita bisa menyediakan koleksi-koleksi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Menurut kakak, buku-buku apa saja yang disediakan di perpustakaan yang tidak ada dalam media digital? Kalau di sini hampir semuanya sih sebenarnya itu ada koleksi digitalnya. Cuman memang di sini kita ada koleksi buku kuno juga. Jadi koleksi buku kuno ini memang koleksi yang memang tidak memang dipublish secara
umum begitu. Jadi koleksi inilah yang memang belum ada untuk digitalnya begitu. Karena memang untuk mendigitalkannya itu sih mungkin perlu atau memerlukan teknologi yang lumayan juga canggih, dan saat ini perpustakaan belum memiliki alat tersebut sehingga kita belum melakukan pendigitalan atau pengelektronikan untuk koleksi buku tersebut. Jika pengunjung ingin meminjam buku tetapi ia masih di bawah umur, bagaimana caranya, Kak? Jadi kalau misalnya ada mungkin yang meminjam buku, datang pengunjung ke perpustakaan daerah, kemudian ingin meminjam koleksi perpustakaan, kalau untuk di sini itu kita bisa bantu buatkan untuk kartu anggota perpustakaannya itu mulai dari kelas 1 SMP. Jadi mungkin yang untuk SD ataupun masih TK ingin meminjam koleksi di sini, biasanya kita sarankan untuk menggunakan kartu anggota perpustakaan dari orang tuanya begitu. Karena memang karena mereka masih di bawah umur, jadi memang harus dalam peminjaman buku pun juga harus diawasin kan oleh orang tua. Jadi memang untuk mereka yang SD, mungkin TK, itu memang mereka masih kita sarankan menggunakan kartu anggota perpustakaannya orang tuanya. Jadi pertanyaan terakhirnya, apa harapan Kakak ke depannya agar masyarakat lebih antusias untuk membaca? Jadi harapannya pengennya masyarakat, kemudian masyarakat umum, terutama untuk ini ya, tenaga pendidik ataupun mahasiswa, siswa itu sering datang ke perpustakaan, karena di perpustakaan ini tuh banyak sekali menyediakan koleksi-koleksi yang mereka butuhkan gitu kan. Kemudian di sini juga kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang pembelajaran mereka, menunjang juga pendidikan. Jadi harapannya kalau bisa pun seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi itu memiliki kartu anggota perpustakaan. Bisa setidaknya pernah lah ke perpustakaan, sehingga tidak ada lagi masyarakat umum yang tidak tahu bagaimana itu perpustakaan, begitu kan, di mana itu perpustakaan gitu. Jadi harapannya ke depan ya seperti itu. Semua masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi itu pernahlah berkunjung ke perpustakaan, pernahlah meminjam mungkin, karena di sini juga kita tidak ada memungut biaya apapun. Kita menyediakan fasilitas, koleksi juga, itu secara gratis untuk melayani publik juga, untuk menunjang juga memang untuk pendidikan gitu kan. Jadi ya harapannya itu sih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video vlog kami dari awal hingga akhir vlog. Semoga setelah menonton vlog kami ini, kalian bisa datang ke perpustakaan dan mulai membangun kebiasaan membaca. Sekian mungkin video vlog kami ini. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.